Spare Me, Great Lord. Chapter 891 Bahasa Indonesia. Bab 891, Antrian Panjang. Li Heitan berkata dengan suara serak, "Bos aku meminta kami untuk mengingatkan kamu siapa kami sebenarnya. Menjual sabun hanyalah pekerjaan paruh waktu. Dipahami, kami memiliki ambisi yang mulia. Lin Gui butuh waktu lama untuk mengumpulkan pikirannya. Apa, jadi sekarang mereka adalah sekelompok bandit ambisius. Tapi mereka tetap bandit tidak peduli ambisi apa yang mereka miliki. Memang, sifat desa Azure Dragon tetap tidak berubah, meskipun perilaku mereka yang tidak biasa di bawah pemerintahan pemimpin baru mereka. Karena itu, mereka tidak masuk akal dan agresif seperti biasanya. Selama rentang 1 hari, Lusu menerima sejumlah besar poin marabahaya. Dia tahu bahwa jumlahnya jutaan bahkan tanpa melihatnya. Sementara itu, Lusu menghabiskan hampir seluruh waktunya untuk berlatih permainan pedang. Tanpa diduga, desa Azure Dragon adalah tanah yang kaya secara ajaib, yang konsentrasi spirit ki-nya jauh lebih tinggi daripada di rumah kecil Zhang Weiyu. Ini sangat memudahkan latihan kultivasi Lusu setiap hari. Akibatnya, dia telah mencapai peringkat 5, suatu prestasi yang dia perkirakan akan memakan waktu hingga 3 bulan, dalam waktu kurang dari sebulan. Lusu tahu betul bahwa kekuatan seseoranglah yang membuat dunia ini berputar. Meskipun dia dapat menganggap dirinya penting melalui hubungannya dengan uskup, akan lebih baik baginya jika dia sendiri cukup kuat. Sekarang, keterampilan pedangnya telah mencapai keadaan di mana energi pedangnya dapat dilepaskan dan diterapkan secara bebas sesuai keinginannya. Bahkan jika dia hanya memegang ranting, dia akan merasa seolah-olah ranting itu adalah pedangnya, dan pedang itu adalah perpanjangan dari tubuhnya. Pada awalnya, Lusu berniat membuat sabun batangan bersama dengan Lu Xiaoyu. Tetapi setelah perubahan rencananya, semua bandit yang tersisa di desa Azure Dragon telah menjadi pekerjanya. Setelah itu, mereka melihat lonjakan besar dalam output. Sekarang, satu-satunya pekerjaan Lu Xiaoyu adalah mengembalikan ranjau alkali. Setelah itu, Lusu akan memurnikan mineral mentah untuk mendapatkan soda api, yang kemudian ditambahkan ke produk akhir. Sisanya akan diserahkan kepada buruh dengan cara pabrik lain manufaktur. Lusu menghela nafas dengan emosi. Memiliki rencana yang baik adalah setengah jalan menuju kesuksesan. Faktanya, para buruh sama sekali tidak menyimpan dendam terhadap kehidupan mereka saat ini. Di masa lalu, penghasilan mereka hanya bergantung pada suasana hati bos mereka, namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang, bagaimanapun, itu didasarkan pada kontribusi mereka. Semakin banyak sabun batangan yang mereka hasilkan, semakin banyak uang yang bisa mereka dapatkan. Dengan cara ini, hidup mereka jauh lebih stabil daripada masa lalu. Dulu, mereka hanya bisa memakan sisa makanan bos mereka. Tapi sekarang, mereka bisa makan daging sesekali. Jadi, setiap kali mereka berjalan melewati bendera yang bertuliskan, "Lepaskan kemiskinan dan raih keberuntungan," dalam perjalanan pulang, mereka akan memujanya seolah-olah menghormati sebuah kuil. Slogan itu terukir dalam di benak semua orang, bahkan yang buta huruf. Mereka tahu bagaimana menulis 6 kata itu meskipun mereka tidak tahu bagaimana menulis nama mereka sendiri. Baru-baru ini, para bandit merasa bahwa mereka telah menyambut di zaman baru. Dengan uang yang terus mengalir, mereka sangat termotivasi dan bahkan lebih bertekad untuk mengembangkan bisnis lebih jauh dengan bos baru mereka. Pada saat ini, Lusu memegang sebatang sabun di tangannya dan memberitahu Lu Xiaoyu, "Membuat sabun tidak sulit. Meskipun saat ini kami melakukan pekerjaan yang baik dalam merahasiakan proses pembuatan, mereka akan mengetahuinya cepat atau lambat karena kami tidak mungkin menangani semuanya sendiri setelah hasil meningkat. Pada saat itu, akan ada peniru." Lu Xiaoyu menatapnya dengan prihatin. "Jadi apa yang harus kita lakukan?" Dia ingin menyarankan untuk menekan para peniru melalui kekerasan, tetapi tidak menyuarakannya karena Lusu tampaknya adalah seorang pasifis sejati saat ini. "Haruskah kita mendesain logo?" tanya Lusu, "untuk membuat merek kita sendiri." Lu Xiaoyu merenungkannya dan mengendalikan Anthony untuk membuat cetakan kepala Lusu. Ada keheningan yang canggung. Kemudian, Lusu berkomentar, "Sebelumnya aku melihat logo serupa di wadah Laogan Macili dalam minyak dan Wang Souyi kondimen." Dia tidak menghakimi. Faktanya, Lusu menyukai Laoganma. Tapi dia masih merasa bahwa itu tidak terlihat benar. "Kupikir itu cukup bagus," kata Lu Xiaoyu, melengkungkan bibirnya tidak setuju. Faktanya,
Itu memang terlihat sepertiku, kata Lu Su, kamu adalah seorang seniman, Xiaoyu. Kemudian, Lu Xiaoyu membuat cetakan Doraemon yang lain. Tapi Lu Su menggelengkan kepalanya. Hak cipta, Lu Xiaoyu terdiam. Mereka berada di Luniverse, mengapa mereka harus peduli dengan masalah hak cipta? Kemudian, Doraemon berubah menjadi Little Fury. Mata Lu Su bersinar karena terkejut. Aku suka ini, beri tanda di semua sabun batangan kami. Dari situlah sabun batangan bermerek Little Fury berasal. Namun, peniru sebenarnya bisa menyalin logo mereka juga. Pada akhirnya, Lu Su memutuskan untuk membangun pasar sabun sesegera mungkin dan menuai keuntungan yang cukup sebelum munculnya pesaing. Di penghujung hari, mereka akan kembali ke bumi. Karena itu, mereka tidak tertarik untuk menjadi yang terkaya di Luniverse. Selain itu, agak tidak realistis menjadi orang terkaya dengan menjual sabun batangan. Kita harus memberitahu orang luar bahwa sekarang tempat ini bebas dari bandit dan kondusif untuk perdagangan bisnis. Kalau tidak, mereka tidak akan mau datang, kata Lu Su setelah beberapa pertimbangan, waspadalah terhadap Ye Xiaoming, dia bisa membuat kita kesulitan. Minta Li Heitan untuk mengiklankan desa Azure Dragon kami dan katakan bahwa kami dapat memastikan keamanan pedagang di area tersebut. Selain itu, jika kamu melihat bandit baru, musnahkan mereka. Lu Su tidak menganggap dirinya sebagai orang baik, meskipun dia tidak keberatan menggunakan kekerasan terhadap penjahat. Namun, saat fajar keesokan harinya, Li Heitan bergegas kembali segera setelah dia membawa sabun yang baru diproduksi menuruni bukit. Dia berteriak, "Tuanku, tuanku." Wanita itu datang, pemilik budak yang sangat kuat. Lu Su bingung. Siapa? Pedagang keliling yang berdagang spesialisasi di kota Yun'an baru-baru ini, jawab Li Heitan. Kenapa dia ada di sini? Lu Su bertanya, mengerutkan kening. Tapi ini adalah kabar baik karena Li Heitan pernah memberitahunya bahwa pedagang itu memiliki banyak uang. Dikatakan bahwa dia memiliki bisnis yang sukses di istana dan perjalanannya hanya karena minatnya pada alam bebas. Saat itu, dia ingin menemukannya untuk investasi tetapi gagal. Sekarang, dia datang mengunjunginya sendirian. Lu Su ingin mengudara dan menolaknya. Namun, di detik berikutnya, dia sudah tiba melalui udara. Lu Su tercengang. Kamu adalah peringkat 1. Mengapa menjadi pedagang keliling? Pemilik budak itu sangat cantik. Dia tampak lebih tampan dengan setelan merahnya. Saat dia mengalihkan pandangannya ke Lu Su, dia tersenyum. Aku seorang pedagang peringkat 1 dan kamu adalah bandit peringkat 1. Jadi jangan sebut ketel hitam. Izinkan aku untuk memperkenalkan diri. Aku Long Ke. Pada saat itu, uskup berdiri tepat di belakang Lu Su. Karena itu, Lu Su berpura-pura sombong dan bertanya, angin apa yang meniupmu ke desa Azure Dragonku? Lu Su percaya bahwa wanita ini berasal dari latar belakang yang tidak biasa. Kalau tidak, dia tidak akan menjadi pedagang keliling mengingat kekuatan peringkat 1-nya yang mengesankan. Oleh karena itu, mungkin saja dia memiliki identitas rahasia lain. Lu Su memutuskan untuk meminimalkan kontak mereka untuk menghindari masalah yang tidak terduga. Berapa sisa sabunmu? Long Ke bertanya dengan seringai cerah. Aku akan membeli semuanya. Lu Su langsung duduk tegak. Kami adalah teman, mulai saat ini dan seterusnya. Spare me, Great Lord. Chapter 892 Bahasa Indonesia. Bab 892, Penjualan cepat di desa Azure Dragon. Sebenarnya, Lu Su telah khawatir tentang bagaimana menciptakan pasar yang lebih besar untuk sabunnya di luar kota Yun'an. Inilah sebabnya dia menugaskan Li Heitan untuk memberikan sabun secara gratis kepada para pelancong di luar kota. Sekarang setelah mereka memiliki barang gratis untuk dikumpulkan dalam perjalanan keluar, banyak penduduk kota Yun'an berinisiatif bepergian keluar kota untuk mengunjungi kerabat jauh mereka. Ini adalah kemewahan di masa lalu karena para pelancong dulu dirampok atau diancam oleh bandit di luar. Ada juga yang keluar hanya untuk mendapatkan sabun gratis. Tapi Lu Su tidak mempermasalahkan mereka juga karena pembuatan sabun adalah bisnis yang murah. Selain itu, tujuan utamanya adalah untuk mempromosikan sabunnya dengan mengiklankan kenyamanan penggunaan sabun. Setelah beberapa saat, orang-orang mengetahui bahwa desa Azure Dragon tidak akan menghukum mereka yang memalsukan perjalanan mereka hanya untuk sabun. Akibatnya, semakin banyak orang yang ikut-ikutan mengumpulkan sabun gratis. Tidak yakin apa yang harus dilakukan, Li Heitan pergi berkonsultasi dengan Lu Su untuk meminta nasihat. Lu Su berkata,
biarkan mereka mengambil sabunnya. Tapi bagaimana jika mereka segera kembali? Apakah kamu lupa bahwa kita adalah bandit? Lu Su berkata, menggosok pelipisnya. Dipahami, kata Li Heitan. Keesokan harinya, beberapa orang memainkan trik lama yang sama. Setelah itu, Li Heitan menghalangi mereka dalam perjalanan kembali ke kota Yun'an dan memaksa mereka membayar sabun yang mereka ambil. Orang-orang itu enggan membayar karena mereka tahu sabun itu seharusnya gratis. Li Heitan berkata, kamu membayar karena aku menyuruhmu. Kami adalah bandit. Faktanya, Lu Su sangat menyadari bahwa orang-orang di daerah miskin cenderung kejam. Karena itu, dia harus memperjelas pesan bahwa Azure Dragon Village adalah sekelompok bandit yang disiplin, tetapi orang lain sebaiknya tidak mengacaukan mereka. Sejujurnya, Lu Su menikmati hidupnya sebagai bandit. Paling tidak, dia telah mendapatkan rasa hormat dari orang-orang melalui rasa takut. Ketika pasar kota Yun'an berangsur-angsur menjadi jenuh, Desa Azure Dragon menyelenggarakan penjualan cepat tepat waktu dengan slogan, jika kamu mencintainya, belikan sabun Desa Azure Dragon untuknya. Acara penjualan serupa diadakan setiap hari dalam berbagai bentuk. Penduduk kota Yun'an tidak terbiasa dengan trik penjualan seperti itu. Beberapa wanita bahkan merasa bahwa itu adalah kesempatan sekali seumur hidup yang tidak boleh dilewatkan ketika ada diskon 5 lembar. Sementara itu, Lu Xiaoyu dibuat terdiam oleh ide penjualan Lu Su. Sejujurnya, itu akan menjadi kerugian yang pasti jika Lu Su memainkan gimik pemasaran yang sama di bumi. Namun, mereka berada di Luniverse, di mana orang-orang tidak mengetahui trik bisnis semacam itu. Pada saat ini, Long Ke muncul, dan dia langsung meminta semua stok yang tersisa di Azure Dragon Village untuk dijual kepadanya. Bahkan, dia memiliki pengalaman yang kaya di dunia. Beberapa hari yang lalu, dia membeli sekotak sabun dari toko lain dan benar-benar kagum dengan efeknya. Efek pembersihannya terlihat jelas, terutama saat mencuci minyak dari tangannya setelah makan dan membersihkan rambutnya saat mandi. Di zaman mereka, sampo dan kondisioner rambut adalah barang asing. Jadi, sabun adalah produk pembersih tubuh terbaik yang pernah mereka lihat. Tidak hanya itu, Long Ke telah berada di kota sejak Lu Su menjadi pemimpin desa Azure Dragon. Karena itu, dia telah menyaksikan dari bayang-bayang bagaimana kota telah berubah selama beberapa hari terakhir. Dia tidak memperhatikan pada awalnya karena baginya, semua bandit hanyalah makhluk yang tidak beradab dan tidak berharga. Namun, setelah itu, saat dia mengumpulkan lebih banyak informasi, dia mengetahui bahwa para pemimpin baru desa Azure Dragon mungkin adalah 2 peringkat 1. Itu menarik minatnya pada mereka. Segera, dia menyadari bahwa budaya di Azure Dragon Village telah berubah secara drastis di bawah pemimpin baru, mengingat fakta bahwa mereka bahkan telah menemukan begitu banyak cara untuk mengumpulkan biaya perlindungan sendirian. Hari ini, Long Ke telah memutuskan untuk mengunjungi desa secara pribadi terutama karena 2 alasan. Pertama, dia tertarik dengan sabun itu dan ingin membawanya. Kedua, dia ingin tahu kepala desa yang baru. Sebelum dia tiba, dia berpikir mungkin dia mengenal para pemimpin karena semua pangkat 1 di Luniverse agak terkenal. Namun, yang mengejutkannya, dia sama sekali tidak menemukan wajah itu. Terlebih lagi, tetua di belakang pemuda itu mengenakan syal merah muda, yang terlihat agak aneh. Long Ke melihat sekeliling. Dalam kesannya, desa Azure Dragon seharusnya menjadi tempat yang kotor dan berantakan, penuh dengan pria setengah telanjang yang berjalan di tanah berlumpur. Desa bahkan mungkin bau. Bagaimanapun, itu tidak akan menjadi tempat yang menyenangkan. Namun, dia terkejut ketika dia terbang di atas tembok desa yang tebal dan melindungi. Itu bukan prestasi rekayasa mudah yang bisa dicapai oleh bandit rata-rata. Namun, dia bahkan lebih terkesan dengan struktur internal desa Azure Dragon. Desa itu bukan lagi markas bandit yang kotor seperti dulu. Lantainya dilapisi dengan lempengan batu yang tersusun rapi yang telah digali oleh Lu Xiaoyu dari pegunungan. Batu-batunya halus dan bersih, diukir dengan garis halus anti-selip. Ada tangga di lereng yang lebih curam. Sebuah air terjun mengalir menuruni gunung di belakang dan membelah desa. Bahkan ada fondasi pavilion di samping sungai dan hampir selesai. Long Ke hampir memiliki ilusi bahwa dia berada di resor musim panas. Ini semua berkat usaha Lu Xiaoyu. Dia telah menyimpan cukup banyak mineral alkali untuk digunakan dalam waktu lama dan benar-benar tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Jadi, di waktu luangnya,
Dia merenovasi desa Azure Dragon dan membuat lingkungan di sini jauh lebih rapi. Saat Longke mendarat di lantai, agenda utama kunjungannya ini berubah dari jual beli sabun menjadi mengenal kepala desa yang menarik ini. Namun, dia segera menyadari bahwa penguasa baru desa Azure Dragon sama sekali tidak tertarik padanya karena suatu alasan. Tapi sikapnya berubah total begitu dia menyatakan minatnya untuk membeli semua sabun. Terus terang, tidak banyak orang di Luniverse yang sejujur pria ini dalam menunjukkan keserakahan mereka akan uang. Dia mengharapkan setidaknya beberapa formalitas, yang juga tidak terjadi. Namun demikian, pria ini agak lugas dan tampan. Ekspresi Longke membeku sesaat ketika dia melihat Lu Xiaoyu. Tapi segera dia kembali normal. Itu tidak menghindari mata tajam Lu Su. Dia bertanya-tanya apa yang dia sembunyikan. Fisik Longke yang menarik diwujudkan dengan sempurna dalam setelan ketat merahnya. Tidak dapat disangkal, dia tampak seperti burung phoenix yang berapi-api. Longke tertawa terbahak-bahak. Beri aku semua yang kamu miliki. Kali ini aku menuju selatan ke kota Nangeng dan aku akan kembali setelah aku mencapai perbatasan. Setelah itu, aku akan melewati ibu kota selatan dan istana dan terus menuju ke utara. Aku dapat meyakinkan kamu bahwa seluruh Luniverse akan mengenal merek sabun kamu jika kamu memiliki cukup stok untuk disediakan. Lu Su merasa bahwa Longke sama berani dan terus terangnya seperti seorang pria. Sebelumnya dia telah mendengar dari pelayan toko bahwa dia memiliki temperamen yang tidak biasa. Apakah dia seorang lesbian? Tunggu, dia baru saja menatap Lu Xiaoyu dengan penuh arti. Perasaan cemas tiba-tiba merayap ke dalam pikiran Lu Su. Spare me, Great Lord. Chapter 893 Bahasa Indonesia. Bab 893, Misi Longke. Lu Su tiba-tiba merasa ada yang salah dengan dunia ini. Jika Longke seperti yang dia pikirkan, maka ada terlalu banyak makhluk aneh di dunia ini. Mengesampingkan karakternya, Lu Su tiba-tiba mengambil beberapa detail dalam pidatonya. Pergi ke selatan ke kota Nangeng, lalu kembali setelah mencapai perbatasan. Semua orang tahu bahwa tentara bulu hitam mendekat. Penjual keliling mana yang akan pergi ke perbatasan? Bahkan jika kamu adalah peringkat satu yang bisa terbang, kamu tidak bisa melindungi semua orang di karavan perdagangan kamu dalam kekacauan ini, bukan? Kecuali Longke menyembunyikan sesuatu. Ada 3 kota kecil di dekat kota Nangeng. Salah satunya memiliki ladang tanaman. Meskipun Lu Su tidak yakin apakah dia sedang menuju ke ladang, dia percaya bahwa tebakannya benar. Zhang Weiyu sangat aneh. Karena itu, Lu Su merasa sulit untuk tidak mengaitkan ini dengannya. Apakah Longke dan Zhang Weiyu telah dipercayakan hal yang sama? Lu Su tidak yakin. Jika mereka memiliki misi yang sama, maka Longke menjalani kehidupan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan Zhang Weiyu. Lu Su berhati-hati. Tanggung jawab yang dimiliki Zhang Weiyu kemungkinan besar terkait dengan Raja Para Dewa. Lu Su menduga bahwa Zhang Weiyu adalah salah satu orang yang dekat dengan Raja Dewa yang lama. Ketika Lu Su memikirkan hal ini, dia merasa bahwa ini bukanlah sesuatu yang bisa melibatkan dirinya. Bahkan jika dia mencapai alam master, atau Shen Chang Jing di bumi, Raja Dewa yang baru masih akan lebih kuat darinya, kan? Ini bukan sesuatu yang dia, sebagai praktisi peringkat 5, dapat ambil bagian. Tujuannya adalah untuk membebaskan diri secara paksa setelah dia mencapai peringkat 1 melalui permainan pedang dan kultivasinya. Dia kemudian akan menukar poin kesusahannya dengan buah surgawi dan melakukan semua yang dia bisa untuk menemukan jalan pulang. Lu Su lebih memilih bumi daripada dunia ini. Lu Su dengan santai bertanya, bagaimana jika tentara bulu hitam menyerang? Apakah kamu tidak takut? Longke tersenyum. Mereka yang telah mencapai alam master tidak dapat menyerang. Kami tidak perlu takut. Untuk saat ini, tidak ada yang berani menyentuh aturan yang telah ditetapkan oleh Raja Dewa yang lama. Lu Su tercengang. Jadi mereka yang telah mencapai Master Realm tidak diizinkan untuk menyerang. Longke datang dan pergi dengan cepat. Lu Su masih memikirkan bagaimana Longke akan mengangkut sabun senilai 40.000 uang kertas. Ternyata dia memiliki peralatan penyimpanan yang tidak terlihat. Dengan cara ini, Lu Su semakin yakin bahwa dia memiliki identitas yang tidak biasa. Bagaimanapun, peralatan penyimpanan tak terlihat tidak umum di dunia ini. Lu Xiaoyu dan Lu Su duduk di tembok desa. Lu Xiaoyu tiba-tiba bertanya, apakah menurutmu tentara bulu hitam akan datang? Aku tidak bisa mengatakan dengan pasti. Kita harus melihat seberapa kuat tentara King Sai.
Lu Su memikirkannya dan berkata, dari pengamatanku, tentara King Sai seharusnya hampir sekuat tentara bulu hitam. Menggunakan merek sebagai analogi, salah satunya adalah Channel, dan yang lainnya adalah Prada. Mereka hampir sama dalam hal kekuatan. Lu Xiaoyu tercengang. Lalu bagaimana dengan tentara Wei Wu? Seperti apa mereknya? Lu Su terdiam selama 2 detik. Pernahkah kamu mendengar tentang pabrik kulit Jiangnan? Lu Xiaoyu memikirkannya dengan cermat. Ini masuk akal. Baru-baru ini, aku telah mengembangkan cara baru untuk menyuling minyak. Lu Su tiba-tiba berkata, aku pikir minyak babi tidak terlalu mahal. Kami memproduksinya menggunakan bahan sisa. Tapi setelah kami mengembangkan bisnis kami, membeli babi menghabiskan sebagian besar anggaran kami. Aku bertanya kepada Li Heitan apakah ada kedelai dan biji lobak di sini. Dia mengatakan bahwa ada orang yang menanam kacang di dekat kota Yun'an. Cukup nyaman untuk memproduksi minyak dengan cara ini. Dunia ini belum mulai menggunakan minyak sayur dalam memasak. Minyak nabati sering digunakan untuk memproduksi kain, terutama minyak wijen. Proses produksi minyak kacang tanah sangat sederhana. Bahkan orang biasa pun bisa melakukannya sendiri. Mereka hanya perlu menggoreng kacang selama 5 menit pada suhu 200 derajat Celcius. Mereka hanya harus menjaga tekanan. Ketika residu dan minyak dipisahkan, sabun yang dihasilkan oleh minyak kacang akan terlihat bening dan cantik. Ini memungkinkan Lu Su untuk menghasilkan produk baru. Lu Su tidak memiliki keterampilan pemasaran. Dia juga tidak memiliki bakat khusus dalam bisnis. Dia hanya tahu bahwa jika dia ingin mendapatkan uang, dia harus mengembangkan berbagai produk. Sabun cantik akan mampu menarik kaum bangsawan sebagai konsumen. Sabun jelek bisa dijual ke warga sipil dengan harga murah. Dengan cara ini, kebutuhan semua orang terpenuhi. Sejujurnya, menjadi bandit itu tidak rumit. Lagi pula, jika kamu meletakkan pedang kamu di atas meja, orang lain akan bersedia membeli produk kamu, meskipun itu hanya sebuah batu. Tapi Lu Su adalah seorang bandit dengan cita-cita. Dia harus fokus pada pengembangan bisnisnya yang berkelanjutan. Lu Su telah meminta Li Heitan untuk membeli kacang sebanyak yang mereka miliki. Dia bahkan mendorong pertanian. Jika mereka menanam satu mu satu, mereka akan dihargai dengan 50 catatan. Setelah mereka dewasa, Lu Su akan membelinya dengan harga asli. Lu Su merasa bahwa dia memberikan kontribusi besar bagi perkembangan ekonomi kota Yun'an. Dia telah mendengar bahwa beberapa tentara-tentara Wei Wu mulai menanam kacang. Prajurit dari tentara Wei Wu memiliki ladang mereka sendiri, tetapi di masa lalu, bercocok tanam tidak menguntungkan. Dengan demikian, semua orang terlalu malas untuk menanam tanaman. Menanam tanaman tidak secepat perampokan. Tapi sekarang, itu berbeda. Ada bantuan keuangan dari keuangan publik. Bagaimanapun, minyak di tentara Wei Wu semuanya terkonsentrasi di tangan kelas menengah ke atas. Para prajurit di level terbawah harus melalui proses panjang hanya untuk makan. Sekarang, mereka memiliki kesempatan untuk menghasilkan uang. Mereka juga mendapat bantuan keuangan. Selanjutnya, Desa Azure Dragon membeli kacang dengan harga yang agak tinggi. Dengan demikian, warga sipil di kota Yun'an agak terkejut. Prajurit malas dari tentara Wei Wu sebenarnya sudah mulai menanam tanaman. Warga sipil merasa putus asa terhadap kota Yun'an yang lama. Tapi sekarang, untuk beberapa alasan, mereka merasa seolah-olah kota Yun'an bersinar dengan kehidupan baru. Kemudian, mereka yang membawa sabun untuk mengikat kerabat mereka akhirnya membawa kembali hasil untuk Lu Su. Mereka tidak hanya membawa sabun, mereka juga membawa berita. Satu-satunya bandit di kota Yun'an berasal dari desa Azure Dragon, dan mereka tidak merampok orang. Mereka hanya melakukan bisnis. Hanya dalam waktu setengah bulan, para pebisnis keliling dari kota Nangeng di selatan dan kota Kaitai di utara mulai berkumpul di kota Yun'an. Budak di toko-toko dekat pintu masuk kota baru saja akan memulai bisnis mereka pada hari ketika banyak kelompok bertanya kepada mereka di mana desa Azure Dragon berada. Hanya dalam setengah bulan, banyak orang telah melihat peluang komersial dalam sabun. Mereka ingin meneliti bagaimana sabun dibuat, tetapi tidak dapat menemukan apapun. Bagaimana orang awam bisa berpikir bahwa sabun, yang bisa menghilangkan kotoran dan minyak, terbuat dari minyak. Mereka tidak punya ahli kimia. Ketika Ye Xiaoming mendengar berita di istana, dia tidak bisa mengerti. Apa yang dilakukan desa Azure Dragon? Semua bisnis yang dia lihat telah menghindari bandit. Tetapi dunia telah berubah, dan bisnis mulai aktif mencari bandit.
Apakah mereka semua gila? Pada saat itu, di desa Azure Dragon, Lusu telah memulai pekan raya komoditas selama 7 hari. Dia berdiri di atas panggung batu kapur, berani dan energi. Dia menatap para pengusaha keliling, yang datang dengan debu di seluruh wajah mereka. Apakah kamu ingin sukses? Biarkan aku memberitahu kamu, sebelum kamu mengatakan apapun, satu bisnis di sini tidak percaya pada produk aku. Tapi sekarang, ada 2 jenis orang di dunia ini. Satu jenis terdiri dari orang-orang yang berkecimpung dalam perdagangan ini, seperti kamu dan aku. Jenis lainnya terdiri dari orang-orang yang masih mencoba memahami perdagangan ini. Kesuksesan ada di depan mata kamu. Spare me, Great Lord. Chapter 894 Bahasa Indonesia. Bab 894, Virus dan Pasar. Ketika Lu Xiaoyu mendengar Lusu berbicara, dia memutar matanya. Dia tahu bahwa Lusu telah menghabiskan banyak waktu dalam rencananya untuk mencuci otak mereka. Pada awalnya, Lu Xiaoyu mengira dia ingin melakukan pemasaran bertingkat. Belakangan, dia mengetahui bahwa Lusu tidak berniat melakukannya. Menurut Lusu, jika bisnis mereka menyebar terlalu jauh, para bangsawan mungkin akan diperingatkan dan mereka mungkin akan dikepung. Ini mungkin bisa membahayakan mereka. Lagi pula, mereka tidak cukup kuat. Dengan demikian, mereka tidak bisa terlalu terbuka. Lu Xiaoyu kemudian menyaksikan Lusu mulai mencuci otak para pebisnis keliling. Pengusaha ini adalah elit. Ketika mereka pertama kali memulai, mereka juga telah melakukan bisnis. Siapa yang akan percaya trik seperti itu? Mereka hanya melihat keuntungan di depan mereka dan menolak. Tapi Lusu tidak ingin menipu mereka. Dia murni ingin mereka lebih semangat berjualan sabun. Ketika bisnis perjalanan menyadari bahwa ini bukan penipuan, mereka mulai mendengarkan Lusu dengan penuh perhatian. Pada awalnya, Lusu mengira ini sangat sederhana. Tapi ketika dia benar-benar melakukannya, itu tidak mudah. Jelas tidak mudah melakukan bisnis apapun. Selama 2 hari terakhir, Lusu harus mengingat reaksi setiap pengusaha, serta emosi yang terlihat di mata mereka ketika mereka mendengar sesuatu. Pada malam hari, ketika Lusu sedang mencatat, Lu Xiaoyu berbaring di sampingnya dan diam-diam memperhatikan. Ada saat-saat ketika dia merasa hari-hari seperti ini tidak buruk. Untuk beberapa alasan, tanpa Lusu di sampingnya, dia selalu dipenuhi dengan kemarahan yang meledak-ledak dan niat membunuh. Jika Lusu ada di sisinya, dia akan bisa tenang. Seolah-olah gelombang laut telah bersentuhan dengan Dinghai Shenzhen 1. Lautan tetaplah lautan, tetapi perasaan seseorang berbeda. Keesokan harinya, Lusu mulai mengajar mereka. Bagaimana kamu melakukan bisnis kamu? Apakah kamu membuka pintu dan menunggu pelanggan datang? Apakah kamu percaya bahwa anggur yang baik tidak membutuhkan semak? Biarkan aku memberitahu kamu semua. Anggur yang baik masih membutuhkan semak. Hari itu, Lusu dan Lu Xiaoyu memimpin sekelompok pengusaha keliling menuruni gunung ke kota. Ye Xiaoming kagum bahwa mereka benar-benar berani memasuki istana. Tetapi ketika dia memikirkan kekuatan mereka, dia tidak berani bertindak gegabah. Ada pertemuan di antara para sarjana studi raja hari itu. Lusu tidak mengendur. Baru-baru ini, dia sering mengunjungi kota Yun'an untuk mengirim sabun kepada para cendekiawan. Karena itu, mereka harus mengundang desa Azure Dragon ke pertemuan mereka hari ini. Semua orang tahu bahwa desa Azure Dragon tidak akan datang. Dengan demikian, mereka tidak mengharapkan mereka untuk benar-benar hadir. Tapi ketika desa Azure Dragon tiba, para cendekiawan terkejut. Itu adalah perwakilan dari studi raja baru, kan? Ketika pengusaha keliling di belakang Lusu mendengar pujian dari para cendekiawan, mereka tercengang. Bagaimana tuan besar baru dari desa Azure Dragon menjadi perwakilan luar biasa dari studi raja baru? Seseorang bertanya dengan lembut, teori baru apa yang dia usulkan? Para pebisnis traveling juga suka berpose sebagai pecinta budaya. Ada banyak puisi klasik di King's Studies. Itu adalah tren untuk minum alkohol dan merenungkan puisi. Orang lain berkata dengan lembut, dia mengatakan bahwa Yi Sanjin bisa menjadi nama seseorang. Para pebisnis keliling itu tersentak kaget. Ini, tiba-tiba, salah satu cendekiawan tersenyum pada Lusu. Apakah kamu memiliki wawasan hari ini? Kami akan memeriksa 3 puisi oleh Raja Dewa. Lusu melihat buku berikat benang di tangannya. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kamu terlalu tidak sopan kepada Raja Dewa. Sebelum membaca puisi-puisinya, meski tidak mandi dan berganti pakaian, setidaknya cuci tangan dulu.
Puisi-puisi itu akan ternoda jika kamu tidak melakukannya, kan? Saat dia berbicara, uskup telah membawa seember air. Lu Xiaoyu dengan patuh memberikan Lu Su sebatang sabun sebening kristal. Para cendekiawan menyaksikan Lu Su menggunakan sabun untuk mencuci tangannya sebelum dia dengan hati-hati membuka kumpulan puisi. Ketika para sarjana melihat ekspresi serius Lu Su, mereka tercengang. Mereka tidak tahu bahwa ada praktik seperti itu ketika membaca puisi yang ditulis oleh Raja Dewata. Semua orang melihat jari-jari Lu Su yang bersih, lalu melihat sabun batangan yang bening. Rasanya seperti upacara. Para pebisnis keliling itu saling memandang tanpa daya. Mereka ingat apa yang dikatakan Tuan Besar Lu kepada mereka selama pelajaran kemarin. Penjualan bukan sekedar menjual barang. Ketika kamu menjual sesuatu, kamu tidak hanya harus mempercayakan objek itu dengan fungsi dasarnya, tetapi juga memberinya makna. Lu Su segera melanjutkan, bagaimana kamu memberinya makna, membuatnya terasa seperti upacara. Izinkan aku bertanya, apa artinya ini? Ini berarti memberikan sesuatu yang tidak berarti apa-apa. Sekarang, trik murahan sederhana oleh Lu Su telah menjadi dasar upacara di studi raja. Sebelum seseorang membaca puisi raja, mereka harus mencuci tangan dengan sabun dari desa Azure Dragon. Betapa misteriusnya, para pebisnis keliling memiliki wawasan yang lebih luas. Setelah 2 hari cuci otak, mereka masih meragukan desa Azure Dragon. Tapi tindakan Lu Su mendapatkan rasa hormat dan kekaguman mereka. Saat Lu Su membalik-balik puisi, dia dengan santai berkata, biasanya mencuci tangan tidak dapat sepenuhnya membersihkan tanganmu. Kamu harus menggunakan sabun. Jika kamu membolak-balik puisi raja dengan tangan kotor, kamu tidak menghormati Raja Dewa yang lama. Para ulama dan pebisnis keliling hampir muntah darah. Betapa tak tahu malu, meskipun Raja Dewa yang baru telah mengambil alih tahta, dia tidak pernah menolak kontribusi Raja Dewa yang lama. Dengan demikian, orang-orang di dunia ini masih terus menghormati Raja Dewa yang lama. Beberapa sarjana studi raja sangat bersemangat. Tetapi dengan tindakan Lu Su, jika seseorang membaca puisi raja tanpa mencuci tangan dengan sabun, mereka tidak menghormati Raja Dewa yang lama. Meskipun para sarjana merasa itu agak tidak masuk akal, tapi tiba-tiba terasa sangat penting. Itu sangat elegan. Pada kenyataannya, Lu Su tahu bahwa beberapa hal dijunjung tinggi justru karena mereka terlibat dalam upacara. Dia baru saja menghubungkan upacara dengan sabun untuk para cendekiawan. Para pebisnis keliling merasa bahwa pengalaman pribadi ini klasik. Mereka belum pernah melihat ini sebelumnya. Lu Xiaoyu memutar matanya ke samping. Dia diam-diam berkata, betapa tidak tahu malunya. 4 hari kemudian, para pengusaha keliling itu pergi. Mereka semua datang dari jauh dengan niat untuk mendapatkan uang, tetapi pergi dengan semangat yang saleh. Bukan karena mereka telah dicuci otak. Hanya saja ketika semua orang menyadari betapa modisnya puisi raja, sebuah upacara akan memungkinkan mereka untuk mendapatkan uang. Hal ini serupa dengan beberapa organisasi keagamaan yang membutuhkan produk seperti joystick. Bisnis mereka berkembang pesat. Setelah itu, pepatah bahwa seseorang harus mencuci tangan dengan sabun sebelum membaca puisi raja atau tidak menghormati Raja Dewa yang lama menyebar seperti virus. Pengusaha keliling mengulangi tindakan Lu Su dalam hiruk-pikuk. Mereka memasarkan produk mereka dengan cara hiruk-pikuk untuk mendapatkan uang. Itu juga merupakan subversi upacara di studi raja. Jika cendekiawan dari studi raja tidak membawa sabun, mereka tidak memiliki keberanian untuk mengatakan bahwa mereka sedang rapat. Lu Su berdiri di dinding di sekitar desa Azure Dragon dan memandangi pegunungan di kejauhan. Ada terlalu banyak kasus seperti ini di bumi. Berlian adalah penipuan global atas nama cinta. Terlalu banyak orang telah ditipu dan diculik di era itu. Tapi tidak ada yang mau bangun dengan kenyataan, karena ada kegembiraan dalam hal ini. Studi raja saat ini juga sama. Lu Su telah memberi mereka cara untuk meningkatkan kepentingan mereka. Spare me, Great Lord. Chapter 895 Bahasa Indonesia. Bab 895, Invasi Tentara Bulu Hitam. Lu Su adalah seorang pengusaha berpengalaman di bumi. Dia telah menjual barang-barang seperti telur rebus, tahu bau, dan bahkan batu ajaib ke organisasi besar. Namun, dia tidak pernah merasakan pencapaian yang sama seperti sekarang, seolah-olah dia berdiri di perbatasan zaman baru. Pada saat itu, dia mengerti mengapa Raja Dewa yang lama menyukai Luniverse, karena pengetahuan modernnya membuatnya tampak sangat pintar di antara penduduk manusia gua. Namun, Lu Su sadar bahwa Luniverse bukanlah tempatnya.
Tanpa disangka Lu Su mendapat undangan dari Ye Xiaoming, pemimpin pasukan Wei Wu, untuk berkunjung ke mansionnya. Meskipun Lu Su tidak menganggap serius Ye Xiaoming, dia masih akan memberinya 10% dari keuntungan yang diperoleh dari bisnis sabunnya sesekali. Lu Su tahu bahwa pasti ada sesuatu yang luar biasa tentang Ye Xiaoming mengingat dia adalah seorang yatim piatu, namun dia telah menjadi pemimpin pasukan. Karena itu, Lu Su juga tidak ingin menyudutkannya. Itu saja, duduk di tembok desa, Lu Su menatap pria yang datang untuk menyampaikan pesan Ye Xiaoming dan berkata, katakan pada Ye Xiaoming untuk datang ke desa Azure Dragon jika dia ingin mengobrol. Pria itu terperanjat dengan keangkuhan Lu Su. Dia kembali ke Ye Xiaoming dan mengatakan kepadanya bahwa pria sombong ini sebenarnya ingin Ye Xiaoming mengunjunginya secara pribadi. Kemudian, Ye Xiaoming benar-benar melakukan apa yang diperintahkan. Lu Su tersenyum pada Ye Xiaoming, yang duduk di sampingnya, dan bertanya, angin apa yang meniupmu ke sini, Jenderal Ye? Ye Xiaoming menjawab, baru-baru ini, kota Nangeng telah berperang dengan tentara bulu hitam. Situasinya mengkhawatirkan. Sekarang tentara bulu hitam tiba-tiba mengirim 2 pangkat 1 untuk menyerang kota Nangeng bersama-sama. Kota itu benar-benar dalam bahaya. Kota Yun'an kita pasti akan menjadi target berikutnya jika tentara King Sai gagal mempertahankan perbatasan mereka. Jadi, kita juga harus bersiap. Lu Su bingung. Apa maksudmu? Ye Xiaoming ragu-ragu dan berkata, desa Azure Dragon kamu berkembang pesat di bisnis kamu, menyambut pedagang keliling baru setiap hari. Kamu mengirim karavan produk setiap hari untuk dijual. Tidak diragukan lagi kamu adalah orang terkaya di kota Yun'an sekarang. Bicaralah dengan bahasa yang tepat. Aku butuh dana militer, kata Ye Xiaoming. Dari kesusahan Ye Xiaoming, plus 666. Tidak peduli betapa menyedihkannya kehidupan Ye Xiaoming dibandingkan dengan jenderal lain, dia tidak pernah meminta dana dari para bandit sampai hari ini. Sebenarnya, ini bukan pertama kalinya tentara Wei Wu meminta uang kepada desa Naga Azure. Sekarang, hampir seperempat tentara Wei Wu sedang menanam kacang, menunggu ayah mereka di desa Azure Dragon memberi mereka subsidi harian. Seiring waktu, sepertinya Lu Su telah menjadi pemimpin sejati kota Yun'an dan pasukan Wei Wu. Ye Xiaoming belum pernah melihat kejadian aneh seperti ini sepanjang hidupnya. Lu Su menatap Ye Xiaoming dengan tatapan tenang. Jadi, kamu meminta uang dariku. Ye Xiaoming menjelaskan dengan sabar, pikirkan, Tuan. Akankah desamu tidak dalam bahaya ketika kota Yun'an dikompromikan? Lu Su setuju, tapi dia ragu apakah Ye Xiaoming bisa melindungi kota bahkan dengan lebih banyak uang. Kemudian, dia tersenyum. Jangan pernah berpikir untuk menipu uang aku. Tapi aku ingin berbisnis denganmu. Bisnis. Ye Xiaoming bingung. Tentang apa ini? Pertama, minta semua prajuritmu untuk menanam kacang, kata Lu Su, kalau begitu aku akan memberimu uang. Wajah Ye Xiaoming menjadi cerah. Dia tahu bahwa subsidi yang diberikan oleh Azure Dragon Village untuk petani kacang terpuji. Dalam hal ini, ia juga akan dapat memperoleh lebih banyak keuntungan jika semua uang itu telah melewati tangannya terlebih dahulu sebelum dibagikan kepada orang-orang. Meskipun transisi dari penguasa kota ke pertanian, Ye Xiaoming tidak terlalu keberatan dengan sejumlah besar uang yang ditawarkan, yang bahkan telah melepaskan pikirannya yang gigih untuk menekan desa Azure Dragon. Ye Xiaoming bertanya, apa lagi? Kamu akan memiliki aku di tentara Wei Wu kamu. Dan, rekomendasikan aku ke Sword Hat, kata Lu Su dengan senyum kemenangan berseri-seri di wajahnya. Lu Su ingin bergabung dengan tentara Wei Wu melalui cara yang sah, tetapi siapa yang mengira dia akan menjadi bandit pada akhirnya. Namun, pantang menyerah dalam menghadapi tantangan, Lu Su tidak melupakan mimpinya pergi ke Sword Hat untuk mencari jalan pulang. Setelah mendengar kondisi Lu Su, Ye Xiaoming tiba-tiba mengoceh dengan penuh semangat, apakah kamu ingin pergi ke Sword Hat? Itu hebat. Dalam hal ini, aku dapat memberi kamu kuota secara gratis bahkan tanpa kesepakatan. Aku dapat menulis surat rekomendasi dengan cap harimau aku segera. Kapan berangkat, Pak? Biarkan aku berharap kamu sukses dalam penerimaan kamu ke Sword Hat. Lu Su terdiam. Dia memandang Ye Xiaoming, merasa seolah-olah dia telah terlalu lama menggertak Ye Xiaoming dan sekarang setelah dia pergi, Ye Xiaoming hampir tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya yang menyenangkan. Faktanya, Ye Xiaoming telah memeras otaknya untuk memikirkan cara mengusir penguasa desa Azure Dragon ini. Tetapi mengingat kekuatannya yang luar biasa,
dia tahu betul bahwa dia tidak bisa memaksanya keluar dengan kekerasan. Sebagai seorang jenderal terkenal di negara bagian selatan, Ye Xiaoming tidak pernah sesedih ini sebelumnya. Namun, iblis itu sendiri ingin pergi. Ini adalah sangat mengagumkan. Di masa lalu, para bangsawan menyuap Ye Xiaoming untuk mengirim putra mereka yang berbakat ke Sword Hat. Tapi kali ini, Ye Xiaoming bersedia membayar untuk permohonan Lu Su. Apapun yang diperlukan agar Lu Su pergi. Jika Ye Xiaoming adalah kaisar kota Yun'an, Lu Su mungkin bisa menjadi penguasa di belakang panggungnya. Lu Su terdiam melihat ekspresi senang Ye Xiaoming. Setelah beberapa saat, dia memecatnya dengan lambaian. Kalau begitu, kamu boleh pergi. Ingatlah untuk mengirimi aku surat rekomendasi kamu sesegera mungkin. Tentu saja, kata Ye Xiaoming. Kemudian, dia pergi dengan semangat yang membara. Memang, niat Lu Su untuk pergi ke Sword Hat adalah berita terbaik yang dia dengar baru-baru ini. Namun, dalam waktu kurang dari 2 jam, Li Heitan bergegas kembali dengan anak buahnya dari kota Yun'an. Armor mereka rusak dan ada darah di wajah mereka. Lu Su tercengang. Apa yang terjadi? Pasukan elit tentara bulu hitam negara bagian barat telah melewati pegunungan Yuntian secara rahasia dan melancarkan serangan terhadap kota Yun'an. Li Heitan melaporkan, terengah-engah, penguasa kota Yun'an, Ye Xiaoming, dibunuh oleh tentara bulu hitam dalam perjalanan kembali ke kota. Lu Su ketakutan. Saat itu, satu-satunya pikiran di benaknya adalah bahwa rekomendasinya adalah roti panggang. Mengapa sangat sulit untuk mendapatkan surat rekomendasi? Dia telah mempermalukan dirinya sendiri dengan menjadi seorang bandit, namun dia masih tidak bisa mendapatkan surat itu. Beberapa saat yang lalu, dia akhirnya membujuk Ye Xiaoming untuk menulis surat untuknya, tetapi sekarang dia sudah mati. Ini gila, Lu Su terkejut. Ini jelas merupakan waktu terburuk yang bisa dipilih tentara bulu hitam untuk meluncurkan serangan mereka. Segera Lu Su dan Li Heitan bergegas menuju kota Yun'an. Dari puncak gunung An, Lu Su hanya tahu dari satu pandangan bahwa kota Yun'an ditakdirkan untuk jatuh ke tangan musuh. Sementara tentara bulu hitam menyerbu maju dengan berani dengan kuda mereka yang tak kenal takut, tentara Wei Wu hanya bisa melarikan diri untuk hidup mereka. Tiba-tiba, seorang prajurit kavaleri, mengenakan baju besi hitam berat, melihat ke arah gunung An. Pada saat itu, Lu Su merasa seolah-olah tatapannya bertemu dengannya.